Kalau kita melihat TV semalam, kita mengetahui bahwa kita sedang tidak berada di dalam situasi yang oke. Tidak oke. Ada beberapa teman yang memberitahu kepada saya, rencana sudah disusun. Tinggal eksekusi saja, semuanya sudah finish, sudah final. Kemudian penerbangan dibatalkan. Dari sini ke sana dibatalkan, dari sana ke sini dibatalkan. Kita tahu bukan? Hal itu terjadi di mana-mana saat ini. Tidak ada lagi yang namanya kepastian baik dari kepastian yang kecil, bahkan sampai kepastian yang besar. Namun kita di TLCC, Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang sangat dikasihi Tuhan, kita tetap akan selalu mengatakan di dalam hati kita, di dalam ucapan kita, di dalam kehidupan kita, bahwa bagi Tuhan kita, aku mengasihi kamu. Amin. Di Eropa, di benua Amerika, Tuhan kita tetap mengatakan sampai selama-lamanya, I love you. Amin. Di Persia, Tuhan juga mengatakan, say it brother, how do you say it in Persian? I love you. Just say it loudly. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Itulah Tuhan yang kita sembah, itulah Tuhan yang kita permuliakan melalui urapan dari Roh Kudus di gereja TLCC ini. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang hari ini kita renungkan menunjukkan kepada kita bahkan untuk kasih yang sedalam itu, kasih yang memenuhi dunia ini dengan begitu luar biasa, ada orang-orangnya Tuhan sendiri ini, bukan orang yang gak kenal Tuhan. Orang-orangnya Tuhan mempertanyakan kasih itu. Kita akan belajar sebentar lagi. Tapi kalau kita melihat ke dalam kehidupan kita sendiri, kita mengalami suatu ketidakpastian, biasanya apakah yang terjadi pada umumnya bahkan di orang-orangnya Tuhan? Timbullah berbagai macam keraguan, bukan? Timbullah berbagai macam pertanyaan, bukan? Kita akan belajar di sini keraguan, pertanyaan mengenai kasih Tuhan itu. Bagaimanakah kita pada saat kita mengalaminya harus bersikap? Maleaki adalah nabi milik Tuhan. Maleaki hadir di dunia ini kira-kira 100 tahun setelah bangsanya Tuhan meninggalkan daerah pengasingan di mana Tuhan menempatkan mereka, yaitu di Babilonia. Mereka di bawah kekuasaan bangsa Babel. Mereka berjalan kembali ke Yerusalem. Kemudian setelah mereka tiba di Yerusalem dan hidup cukup lama di Yerusalem, firman Tuhan ini datang kepada mereka. Pada waktu itu bait suci sudah dibangun kembali. Pada waktu itu pengasingan sudah dianggap selesai. Pada waktu itu orang-orangnya Tuhan mendengarkan dari nabi-nabi mereka bahwa Mesias akan datang dan mendirikan kerajaannya, di mana seluruh bangsa Israel yang kita tahu terpecah-pecah, bukan, pada saat itu akan menjadi satu di bawah Mesias ini, dan bangsa-bangsa di seluruh dunia juga ada di bawah Mesias ini. Mesias akan membawa perdamaian, Mesias akan membawa keadilan. Itu yang mereka dengar dari nabi-nabi mereka. Sayangnya semua yang diharapkan itu, yang mereka dengar dari nabi-nabi itu, tidak terjadi seperti yang mereka dengar, tidak terjadi seperti yang mereka harapkan. Ini bukan hanya pada waktu itu, di zamannya Nabi Maleaki. Kita pun
tahu bukan janji-janji Tuhan itu. Kita pun tahu bukan apa yang Tuhan berkatkan kepada kita, dan kita mengimani bahwa itu akan menjadi berkat bagi kita, namun tidak terjadi seperti yang kita harapkan. Hari ini terjadi juga bukan? Bagaimana kita menghadapinya? Kita akan melihat bagaimana Tuhan menghendaki umatnya menghadapi hal yang seperti itu. Pada saat itu yang terjadi di umat Tuhan adalah mereka jadi kacau balau. Mereka jadi tidak beraturan. Yerusalem menjadi tempat kemiskinan yang harusnya adalah tempat berkat, menjadi tempat kemiskinan. Ketidakadilan terjadi di situ. Dari kitab Maleakhi kita mengetahui betapa parahnya yang terjadi pada saat itu. Kitab Nabi Maleakhi, kalau kita mempelajarinya lebih dalam, yang saya berdoa kita semua nanti di altar keluarga maupun di renungan pribadi semakin memperdalam kitab yang penting ini. Semua kitab di Alkitab penting, ini juga penting, terutama di masa-masa kita. Kita akan melihat di dalam kitab Maleakhi itu isinya sebetulnya adalah perdebatan demi perdebatan, di mana Tuhan menyatakan suatu pernyataan, kemudian umat Tuhan mempertanyakan pernyataan Tuhan itu. Kemudian Tuhan merespons dengan menjelaskan kepada umat Tuhan apa yang Tuhan sedang pikirkan dengan pernyataan itu, dan kenyataannya akan seperti apa. Pola perdebatan ini terjadi 6 kali di kitab Maleakhi, dari pasal 1 sampai pasalnya yang terakhir. Di 3 perdebatan pertama, Tuhan menyingkapkan kebobrokan bangsa Israel. Dan 3 perdebatan yang berikutnya, Tuhan mengkonfrontasi, menegur, menghukum kebobrokan itu. Kitab ini di akhirnya kalau kita merenungkan dengan dalam, menunjukkan kepada kita bahwa pengasingan di Babilonia, bahwa apa yang terjadi di bangsa itu, yang akhirnya kemudian dibebaskan dari penderitaan di Babilonia yang harusnya menjadi suatu sukacita pada saat mereka dibebaskan. Dimanapun mereka berada, posisi apapun yang terjadi pada mereka, sebetulnya lah tidak merubah hati mereka. Hati mereka tetap keras. Jadi bukan tempat di mana berada merekanya itu. Jadi bukan posisi apa mereka sedang berada yang membuat umat Tuhan menjadi kesayangannya Tuhan di dalam hal yang sedang kita bicarakan bersama ini di konteks Maleakhi dan juga di konteks kita pada hari ini. Kita selalu berpikir bukan, kalau kita mencapai suatu tempat tertentu yang kita impikan, tentunya kita rencanakan, maka kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Kalau kita memiliki berkat tertentu yang sudah kita doakan, pada saat berkat itu terjadi, maka kita akan jauh lebih dekat dengan Tuhan. Begitukah kenyataannya? Alkitab menunjukkan pada saat zamannya Nabi Maleakhi bukan seperti itu. Bagaimanakah kemungkinannya hari-hari ini kedekatan kita dengan Tuhan tidak ditentukan oleh tempat di mana kita berada, berkat yang kita terima, apapun yang kita alami di dalam kehidupan kita. Namun seperti dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Maleakhi ini, keterdekatan dengan Tuhan adalah hati yang selalu mengacu, menuju, memandang wajah Tuhan, selalu ingin berada bersama-sama dengan Tuhan. Hatilah yang membuat kita dekat dengan Tuhan. Bukan rezeki, bukan posisi, bukan rumah kita. Hati kita. Kita akan belajar bagaimana kasih Tuhan harus disikapi dengan hati, sehingga kasih itu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita menjadi berkat yang luar biasa bagi jemaat Tuhan di TLCC ini. Amin. Kita akan belajar. Mari kita selidiki dari perdebatan yang terjadi di kitab Maleakhi ini. Perdebatan pertama adalah mengenai Tuhan mempunyai perjanjian dengan Israel, dengan bangsa pilihannya. Tuhan berkata, "Aku mempunyai perjanjian denganmu, bangsa pilihanku." Lalu bangsa pilihan Tuhan mengatakan,
perjanjian dengan Israel, kalau memang benar Tuhan, buktikanlah. Sanggahan, bukan? Tuhan katakan, aku punya perjanjian dengan engkau. Itulah sebabnya Tuhan katakan, aku mengasihimu. Tapi si Israel, bangsa Israel mengatakan, kalau memang perjanjian itu ada, buktikan. Disangkal, tapi Tuhan berkata, lihatlah Edom. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud Edom. Edom ini adalah bangsa yang datangnya dari Esau. Israel datangnya dari Yakub. Perselisihan kedua atau perdebatan kedua adalah mengenai bangsa pilihan Tuhan ini tidak menghormati Tuhan dan mereka menghina bait suci Tuhan bahkan di Yerusalem. Tuhan berkata, bangsa pilihanku menghina aku dan tidak menghormati aku. Israel mengatakan, bagaimana kami telah menghina namamu Tuhan? Kami tidak pernah melakukan itu. Itu jawabannya. Tuhan katakan, lihatlah praktek ibadahmu di bait suci. Umat mempersembahkan korban berupa hewan yang pincang, yang sakit, yang cacat. Dan imam yang ada di rumahku di bait suciku menerima korban yang seperti itu dan mempersembahkannya kepadaku. Bukankah itu penghinaan atasku? Perselisihan ketiga, bangsa pilihan Tuhan ini tidak setia pada perjanjian antara Tuhan dengan orang-orangnya Tuhan, termasuk dengan Musa, termasuk dengan Abraham, termasuk perjanjian pernikahan. Tuhan berkata, bangsaku, orang-orangnya, yang imam-imamnya, yang laki-lakinya ini, mereka menikahi perempuan-perempuan yang datangnya dari tempat di mana mereka ditaruh Tuhan, dan perempuan-perempuan itu adalah perempuan-perempuan penyembah dewa-dewa asing. Kita gampang sekali kan berhubungan dengan ini. Anak-anak Tuhan menikah dengan orang-orang yang bukan anak-anak Tuhan, masuk di dalam kategori ini, dan itu dianggap oleh Tuhan sebagai penghinaan terhadap Tuhan. Lalu jawab Israel seperti apa? Bagaimana kami telah menghina namaku? Kemudian diperjelas lagi, Tuhan kemudian menjawab, karena orang-orang Yehuda menggunakan perceraian dari istri-istri asing sebagai alasan untuk menceraikan istri mereka yang legitimate, istri mereka yang Tuhan tentukan untuk menjadi istri mereka. Jadi apa yang dikatakan oleh orang Israel pada saat ini? Betul Tuhan, aku menikahi orang-orang yang menyembah dewa, perempuan-perempuan yang adalah penyembah-penyembah dewa. Tapi bukankah kami sudah bertobat? Dan atas pertobatan itu, kenapa Tuhan tidak menunjukkan belas kasihan kepada kami? Tuhan menyatakan pernyataan akan apa yang Tuhan anggap benar, tapi orang-orangnya Tuhan menjawabnya dengan berkelit seperti itu. Dan kemudian Tuhan mengatakan, kamu salah, karena kamu kemudian memakai alasan kamu menikahi orang-orang asing itu supaya kamu juga bisa menceraikan istri kamu yang syah, yang Tuhan pilih untuk kamu. Perdebatan yang keempat, Tuhan telah lelah karena Israel menuduhnya tidak adil. Tuhan berkata, engkau bangsa pilihanku telah membuat aku lelah. Jawaban dari umat Tuhan pada saat itu, bagaimana kami telah membuatmu lelah Tuhan? Tuhan berkata, dengan engkau mengatakan bahwa siapapun yang ada di dalam lingkunganmu pada saat itu, meskipun mereka berbuat jahat, engkau anggap mereka baik. Artinya apa? Artinya kejahatan-kejahatan yang dihidupi pada saat itu, begitu umat Tuhan ini tidak mau mengakui Tuhan, sehingga itu tidak dianggap kejahatan lagi, sehingga pada saat dia melihat seseorang melakukan kejahatan, biasa itu dianggap hal yang oke saja. Itu didebatkan juga. Kelima, Tuhan tidak berubah. Perjanjian Abraham dan Musa tetap utuh.
sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan pada saat itu. Tuhan berkata kepada umatnya, kembalilah kepadaku dan berhentilah merampok dari aku, karena ketidakpemenuhan umatnya terhadap perjanjian Musa dan perjanjian Abraham itu adalah mencuri kemuliaan Tuhan. Bahasa kasarnya merampok kemuliaan Tuhan. Dan umat Tuhan berkata, bagaimana kami akan kembali? Bagaimana kami telah merampok engkau? Dan Tuhan katakan, yang paling sederhana yang ditulis oleh Tuhan melalui Nabi Maliaki adalah, bawalah persepuluhan ke dalam gudang dan berhentilah mengabaikan kerusakan bait suci. Berhentilah mengabaikan hal-hal yang mencemarkan, yang merusak rumah Tuhan. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Perdebatan terakhir adalah Israel berkata bahwa melayani Tuhan, baik secara fisik maupun pemikiran, adalah hal yang sia-sia, hal yang tidak ada gunanya. Karena pada saat mereka melayani, mereka nggak mengalami apa-apa yang membuat mereka senang. Tuhan berkata, perkataan Israel itu kurang ajar terhadap Tuhan. Gampang bukan kita relate dengan statement dari Tuhan itu? Berapa kali kita tidak melayani dengan sesungguh hati. Dengan kata lain, kita beranggapan di dalam hati kecil kita, apa itu yang namanya melayani? Akibatnya bagi saya, keuntungan apa yang saya peroleh dari melayani itu? Tuhan katakan itu adalah statement, pernyataan-pernyataan yang kurang ajar terhadap aku. Karena aku sendiri sudah mengatakan melalui firman-Ku bahwa engkau dipanggil untuk melayani aku. Tapi bagaimana bisa pemikiran, pernyataan itu keluar dari mulut dan hati bangsa miliknya Tuhan terhadap apa yang Tuhan bilang, bahwa pernyataan itu kurang ajar? Bangsa pilihan Tuhan ini berkata, bagaimana kami telah berbicara kurang ajar terhadap engkau? Tuhan katakan, pada saat di hatimu dan di mulutmu engkau mengatakan bahwa melayaniku adalah sia-sia, kamu kurang ajar. Pada saat engkau mengatakan kepada orang lain, kepada orang yang ada di dalam kehidupanmu, bahwa apa gunanya menaati perintah Tuhan? Kenapa kita nggak mengikuti apa yang kita anggap benar saja? Kamu sedang kurang ajar. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. 6 perdebatan. Kalau kita mengertinya, yang mana itu akan dibahas minggu ke minggu, maka Tuhan kita dipermuliakan, kita akan diberkati dengan luar biasa. Gereja kita akan menjadi gereja yang dipakai oleh Tuhan untuk memuliakan Tuhan. Begitu juga rumah tangga kita, begitu juga pribadi lepas pribadi yang ada di gereja Tuhan ini. Sekarang, mari kita konsentrasi ke perselisihan atau perdebatan yang pertama. Tuhan mengatakan, aku mengasihi kamu. Jelas sekali di kata yang dipakai, yaitu bahasa Ibrani, Ahab sebagai kasih, itu menyangkut ke perjanjian yang Tuhan miliki dengan bangsanya, dengan bangsa Israel. Jadi ini belum agape yang dimaksud, tapi Ahab ada sangkut pautnya dengan perjanjian Tuhan dengan umatnya. Pada dasarnya Tuhan ini sedang berkata begini, aku mempunyai perjanjian denganmu loh umatku. Tuhan juga mengatakan, kamu adalah ahli waris dari janji-janji yang aku buat dengan umatku, dengan Musa, dengan Abraham, dengan umat Tuhan. Kamu adalah umat yang tidak akan pernah aku tinggalkan. Itu pernyataan Tuhan, itu janji Tuhan, dan itu dengan jelas firman Tuhan tunjukkan kepada umat Tuhan pada saat itu, dan hari-hari ini kepada kita. Kita akan lihat lebih jauh bagaimana itu. Namun kita tahu sendiri di ayat 2, pernyataan umat Tuhan adalah, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, sebagaimana diutarakan oleh Tuhan melalui Nabi Maleaki di ayat 2 ini. Pesan yang disampaikan dari ayat 2 ini adalah ada kesalahpahaman. Ini halus sekali teguran dari Tuhan. Karena ketidaktahuan umatnya
Sehingga mereka meyakini bahwa perjanjian Abraham itu adalah tidak benar adanya. Hari ini banyak, bukan? Ada orang-orang yang mempertanyakan tentang Kristus, tentang bagaimana Tuhan mengasihi kita melalui Kristus. Dipertanyakan. Nah, kita akan lanjutkan dulu sebelum kita masuk ke bagian Kristus itu. Meskipun umat Tuhan ada di dalam pengasingan, mereka menderita itu di dalam pengasingan, dan mengalami masa-masa yang sulit pada saat mereka mengalami pemulihan dari pengasingan itu, namun mereka adalah pewaris perjanjian yang Tuhan buat dengan umatnya. Tanpa syarat, perjanjian itu adalah abadi. Perjanjian itu dibuat oleh Tuhan dengan umatnya. Tujuannya adalah untuk kemuliaan Tuhan dan untuk memberkati umatnya. Tanpa syarat, tidak akan hilang dari mereka. Begitu juga dengan kita. Apa yang Tuhan berkatkan kepada kita melalui Kristus, tanpa syarat kita tidak perlu melakukan apapun dan tidak akan pernah hilang dari kita. Masalah yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu, nah kita bisa memikirkan itu di kejadian di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pada waktu itu termasuk mereka tidak percaya perjanjian yang Tuhan buat ini. Tadi sudah kita bicarakan, mereka tidak melakukan apa yang mereka dengar dari nenek moyang mereka akan perjanjian ini, di mana di dalam perjanjian ini Tuhan melakukan perannya, yaitu mengasihi umatnya, melindungi umatnya, menyelamatkan. Namun bangsa pilihannya pun harus melakukan peran mereka. Mereka tidak melakukan. Bukannya mereka mengasihi Tuhan, mereka malah ngawur. Menikah dengan orang-orang penyembah berhala. Mereka melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah. Mereka melakukan hal-hal yang menyinggung perasaan Tuhan. Masalah lain yang dihadapi adalah karena itu kemiskinan terjadi di Yerusalem. Karena itu mereka membenarkan apa yang salah, tetap mereka benarkan. Karena itu pada dasarnya mereka yang adalah anak-anak Tuhan, ini orang Israel yang dipilih oleh Tuhan, mereka tidak menghidupi perintah Tuhan. Apa bedanya dengan orang-orang yang tidak kenal Tuhan sama sekali, yang membenci Tuhan? Itu yang dihidupi oleh orang-orangnya Tuhan, orang-orang milik Tuhan. Pada saat mereka di masa Maleaki itu mempertanyakan kasih Tuhan. Namun Tuhan katakan, aku punya bukti. Bayangkan Tuhan berdebat seperti itu dengan umatnya. Nanti kita akan sentuh mengenai itu. Kenapa seperti itu? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Jadi ada Yakub, di mana Yakub ini keturunannya adalah bangsa pilihan Tuhan, itu bangsa Israel. Ada Esau, di mana keturunannya adalah bangsa Edom, yang bukan dipilih oleh Tuhan. Tuhan menunjukkan bukti itu di dalam perdebatan dengan umatnya, bahwa kepada Israel, kepada Yakub lah aku memberikan perjanjianku, memberikan kasihku, bukan kepada Esau. Jadi mereka melihat bahwa mereka adalah keturunan Yakub, mereka adalah bangsa Israel yang dikasihi oleh Tuhan. Di mana kurang jelasnya? Engkau melihat tuh bangsa Edom, kehidupan mereka, apa yang mereka rencanakan, yang mereka mau ini digagalkan oleh Tuhan. Tapi Israel diberkati oleh Tuhan. Kurang jelas di mana kasih Tuhan kepada umatnya pada saat Tuhan memilih Yakub sebagai ahli waris setelah perjanjian Tuhan dengan Abraham yang diteruskan ke Ishak. Padahal Ishak anaknya dua, yang satu adalah Esau, yang satu adalah Yakub. Tapi Tuhan memilih Yakub yang kemudian menurunkan 12 putra, 12 suku bangsa yang memiliki perjanjian dengan Tuhan. Sementara Esau punya 5 anak, dan bangsa yang datangnya dari Esau tidak berada di dalam perjanjian dengan Tuhan. Kurang jelas di mana. Dan statement Tuhan yang berikutnya, yang kemudian
dijadikan bahan di dalam perselisihan ini untuk Tuhan membuktikan kasih-Nya kepada Israel, kepada bangsa pilihannya adalah kata benci yang dipakai oleh Tuhan, benci kepada Esau. Yang dipakai oleh Tuhan itu bahasa Ibraninya adalah sane. Itu adalah berlawanan dari Ahab. Kata lawannya Ahab. Jadi kalau Tuhan mengatakan melalui firman Tuhan nih, bukan hanya sekedar lesan, bahwa aku Ahab kamu, kemudian Tuhan katakan aku sane Esau, aku sane orang-orang yang tidak aku pilih untuk menjadi bagian dari kerajaan. Udah jelas, yang satu dikasihi, yang satu tidak. Itu berdasarkan firman Tuhan. Tuhan menolak Esau. Dan jangan dipikir bahwa Esau dan keturunannya bangsa Edom itu tidak melakukan apa-apa. Mereka punya rencana. Rencana membangun kota mereka. Seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Membangun bait mereka. Membangun kuil. Bukan bait, kalau mereka membangun kuil. Mereka mau memulihkan perdagangan mereka. Memulihkan rantai produksi yang ada di bangsa mereka. Mereka mau melakukan itu semua seperti yang terjadi di Israel. Tapi Tuhan katakan, boleh aja kamu lakukan itu, tapi aku tidak setuju, aku tidak akan memberkati. Maka apa yang akan kamu lakukan itu semuanya pasti gagal. Alkitab menunjukkan bahwa bangsa Edom kemudian hanyalah dibilang sebagai salah satu bangsa Gentile non-Yahudi. Bangsa bukan Yahudi yang pada saat itu sedang menuju ke kepunahan. Bukti kasih Tuhan sangat jelas. Tuhan mengatakan melalui firman-Ku, kamu bisa melihat aku mengasihiku. Hari ini juga begitu. Dari firman Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Dari apa yang kita baca setiap hari dari Alkitab, kita tahu bahwa Tuhan mengasihi kita. Itu nomor satu tadi. Yang kedua adalah dari apa yang terjadi di bangsa-bangsa yang tidak memiliki perjanjian dengan Tuhan, termasuk bangsa Edom. Kalau kita melihat di sekeliling kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang tidak kenal Kristus, kita lihat kehidupan mereka. Mungkin dari luar kelihatannya hebat, tapi kalau kita ikuti kehidupan mereka, kita akan tahu orang-orang yang tidak kenal Tuhan Yesus, tidak memperoleh kasih Tuhan Yesus, karena dia tidak percaya, mereka tidak percaya. Mereka di dalam mengalami kerusakan rohani yang kemudian akhirnya akan menjadi kerusakan jasmani. Jangan hanya tangkap apa yang saya bilang, ikuti saja. Lihat itu keluarga-keluarga seperti itu. Yang jelas akhirnya mereka akan masuk neraka. Benar bukan? Tidak kenal Tuhan Yesus sudah pasti masuk neraka. Itu bukti yang kedua. Dan bukti yang ketiga di masa Maleaki adalah kesaksian bait suci yang dibangun kembali. Kita lihat Tuhan Yesus membangun gerejanya, bukan? Setiap hari ada gereja baru dilahirkan, bukan? Bukankah dari gereja Tuhan di TLCC ini kita ada 3 gereja yang kita lahirkan? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Tuhan menunjukkan kasih-Nya. Dari setiap rumah tangga kita, Tuhan dipermuliakan melalui altar keluarga, melalui doa bersama di keluarga, membaca firman Tuhan bersama di keluarga. Benar bukan? Tuhan melahirkan itu altar-altar keluarga sebagai bagian dari gereja kita. Gak ada tepuk tangan? Oke, puji Tuhan. Dan firman Tuhan menunjukkan semua itu terjadi karena Tuhan berkenan memuliakan diri Tuhan. Di masa Maleaki, Tuhan memuliakan diri Tuhan melalui umat Tuhan. Bagaimanapun juga perdebatannya, perjuangannya, tapi Tuhan memakai umatnya sendiri untuk kemuliaan Tuhan. Di hari-hari ini Tuhan memakai kita di TLCC, di keluarga-keluarga jemaat TLCC, di pribadi-pribadi jemaat TLCC, untuk Tuhan memuliakan diri Tuhan. Amin. Saya akan menutupnya dengan begini. Kita udah tahu nih apa yang terjadi di masa Maleaki.
Dan kita juga tahu Tuhan sampaikan ini di dalam firman Tuhan supaya kita tahu yang terjadi hari ini di sekeliling kita, di keluarga kita tercapai. Barusan kita bahas mengenai ini. Kita pikirkan di keluarga kita, apakah situasi kita masing-masing saat ini, baik di keluarga, baik di tempat kerja, baik di kehidupan sosial maupun kehidupan pribadi kita. Apakah kita sedang mengalami pergumulan, pencobaan, kekecewaan karena harapan kita tidak sesuai dengan berkat Tuhan? Apakah kita sedang mengalami pergumulan dengan dosa yang untuk dilepaskannya sulitnya bukan main? Apakah itu sedang terjadi di dalam kehidupan kita? Apakah ada krisis di dalam keluarga kita, di tempat kerja kita, di dalam pribadi kita? Apakah itu sedang terjadi? Kitab Maleakhi mau menunjukkan kepada kita, bahkan semua itu, yang itu adalah dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu, tidak bisa mengikis, tidak bisa memisahkan, tidak bisa merusak kasih Tuhan yang begitu luar biasa kepada umatnya, kepada kita semua di TLCC, di keluarga-keluarga jemaat TLCC. Betul bukan? Betul bukan? Betul. Betul, dan itulah yang terjadi. Dan ketahuilah, hari ini bukan Ahab. Kata Ahab tadi adalah bahasa Ibrani untuk kasih. Hari ini Tuhan memberikan kasih-Nya adalah agape. Agape hanya bisa diberikan melalui satu pribadi, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukti kasih itu, semua yang Tuhan mau tunjukkan kepada kita, yang kita lihat di perdebatan dengan umatnya di zaman Nabi Maleakhi. Hari ini kita semua punya perdebatan dengan Tuhan. Bahkan kemarin di care group kami, banyak care group kita yang kita perlu bersyukur, dan ada pembicaraan mengenai pergumulan-pergumulan. Bahkan di care group pun Tuhan menunjukkan kepada kita akan ada alternatif, bukan? Kita mau berjalan ke sini, tapi Tuhan bilang kamu mungkin bisa ke sini, bisa ke sini. Dan dari alternatif itu terjadilah interaksi dengan Tuhan. Mungkin bentuknya tidak seperti yang dialami oleh bangsa Tuhan di zamannya Maleakhi, tapi itu bisa terjadi. Bahkan itu pun tujuan Tuhan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Pernyataan dan bukti kasih Tuhan dengan jelas dikatakan oleh Tuhan melalui firman Tuhan di Yohanes 3 ayat 16. Kita semua tahu ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agape Tuhan akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, di ruangan ini, di rumah kita masing-masing, di tempat kerja kita masing-masing, berapa orangkah yang belum menghidupi Yohanes 3 ayat 16 ini? Berapa orangkah yang belum merasakan kasih Tuhan yang tidak bisa dihapus bahkan oleh apapun juga yang terjadi di dalam kehidupan ini? Tugas kita karena pernyataan Tuhan hari ini adalah berdoa untuk orang-orang itu, berdoa untuk orang-orang yang ada di keluarga kita, di tempat kerja kita, di sekolah kita. Kita doakan orang-orang ini karena pernyataan Tuhan jelas, buktinya jelas. Tuhan Yesus Kristus melalui Roh Kudus-Nya yang pada saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu bersemayam di dalam kita. Yohanes 14 ayat 16. Saya akan menutup dengan penerapan sangat singkat. Tahu perdebatan itu yang baru saja kita renungkan bersama? Kadang-kadang kita melihatnya sebagai sesuatu yang negatif. Sekarang saya akan mengajak kita semua untuk membayangkan, kita yang sudah punya anak, atau guru kita ya, kebetulan kita guru nih, kita punya murid.
Kalau anak kita memiliki pertanyaan atas apa yang kita sampaikan ke mereka, dan kita tentunya berdoa supaya apa yang kita sampaikan datangnya dari firman Tuhan dan mereka menghidupi. Kemudian mereka menyampaikan suatu pemikiran dan kita kemudian menjawab pemikiran anak kita. Kemudian dia mengatakan lagi, ini orang tua yang anaknya suka ngeyel, yang suka mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bikin orang tua terus jadi nggak sabar. Kira-kira kalau si orang tua itu terlibat di dalam interaksi seperti itu, pernyataan, sanggahan, pernyataan lagi, sanggahan, dan itu terjadi, apakah si orang tua ini satu, benci pada anaknya, B, dua, peduli akan anaknya, C, tiga, mengasihi anaknya? Jawabannya adalah kalau kita terlibat dengan pembicaraan dengan anak kita, kalau kita nggak sayang sama anak kita, cukup satu kalimat, dia bilang, kamu masuk kamar, selesai perkara, lakukan apa yang aku bilang. Kan begitu kan? Itukah seorang ayah atau ibu yang peduli, yang sayang pada anaknya? Tapi ini yang seperti saya katakan tadi, ada interaksi, pertanyaan dan jawaban, pernyataan dan sanggahan, dan Tuhan melakukannya 6 kali di kitab Maleakhi. Artinya si orang tua ini sayang kepada anaknya, peduli kepada anaknya. Tuhan melalui kitab Maleakhi mengatakan, aku peduli terhadapmu, meskipun kamu punya pertanyaan, meskipun kamu punya sanggahan, sampaikanlah kepadaku, karena aku akan menjawabnya, karena aku sayang padamu. Hai orang tua, perhatikan firman Tuhan ini pada saat kita menghadapi anak kita, bahkan istri kita, bahkan anak buah kita di kantor. Firman Tuhan sendiri mengatakan, katakanlah, mari kita berdebat, karena itu menunjukkan kepedulian. Untuk itu menjadi berkat bagi kita semua, maka selalu dekatlah dengan Tuhan, sehingga pada saat pertanyaan itu keluar dari kita, kita akan dijawab melalui firman Tuhan. Yang dibahas di pulpit seperti ini, yang dibahas di care group kita di TLCC, yang dibahas di altar keluarga di TLCC, apa yang dinyatakan oleh Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Dekatlah dengan Dia dengan membaca firman Tuhan dan mengertinya. Berdoa untuk membaca dan mengerti itu. Buktinya kita mengerti, perintah-perintah Tuhan kita ikuti, larangan-larangan Tuhan kita jauhi. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saya akan menutupnya dengan renungan terakhir ini. Saya akan undang tim worship kita. Kitab Maleakhi mengajarkan kepada kita, bukan di mana bangsa Israel itu, entah dia di Babilonia, entah dia di Yerusalem. Bukan itu. Mereka tetap aja hatinya keras. Mereka tetap aja menentang Tuhan. Bukan di mana mereka berada. Bukan di mana kita bekerja, entah kita suka tempat pekerjaan itu atau kita bahkan membenci tempat pekerjaan itu. Bukan itu. Bukan juga situasi dari keadaan mereka ini. Apakah mereka kaya? Apakah mereka miskin? Apakah pada saat mereka lepas dari Babilonia, mereka memiliki rumah sendiri? Bukan itu. Bukan apa yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa memperoleh pekerjaan yang bagus, rumah yang bagus. Bukan itu. Firman Tuhan yang kita belajar dari kitab Maleakhi, semuanya itu adalah hati yang Tuhan berkatkan kepada kita. Hati itulah yang Tuhan kehendaki kita persembahkan sepenuhnya kepada Tuhan.